Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan damai sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Urapilah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Namun, kedatangan orang Majus ini bukan hanya membawa kabar sukacita bagi dunia, tetapi juga menimbulkan kegelisahan bagi Raja Herodes. Ketika Herodes mendengar tentang kelahiran Raja orang Yahudi, ia merasa posisinya terancam. Ego Herodes sebagai penguasa membuatnya tidak dapat menerima bahwa ada raja lain yang dianggap lebih layak dari dirinya. Dalam pikirannya, hanya dia yang boleh menjadi penguasa. Dan berita ini merupakan ancaman serius bagi tahtanya. Kegelisahan ini mendorong Herodes mengambil tindakan yang kejam. Ia memerintahkan pembunuhan terhadap semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah di Betlehem. Tindakan tersebut lahir dari hati yang dipenuhi rasa takut, iri hati, dan penolakan terhadap rencana Allah. Bukannya menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, Herodes justru melihatnya sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Banyak orang di zaman ini yang menolak menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup mereka. Mereka enggan tunduk pada otoritas Kristus karena ingin mempertahankan kendali penuh atas hidupnya sendiri. Mereka tidak mau menyerahkan kehendak mereka kepada Tuhan karena takut kehilangan apa yang dianggap penting, entah itu kekuasaan, kebebasan, atau kenyamanan pribadi. Namun, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa menerima Yesus sebagai Raja bukanlah ancaman, melainkan berkat yang luar biasa. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, kita tidak kehilangan apa-apa, melainkan memperoleh segalanya. Kita menerima damai sejahtera, kasih, pengampunan, dan janji kehidupan kekal. Sebaliknya, jika kita memilih mempertahankan ego dan menolak Tuhan, kita akan kehilangan berkat terbesar yang sudah disediakannya bagi kita. Orang Majus adalah contoh kerendahan hati. Meski mereka adalah orang bijak dari timur, mereka datang jauh-jauh untuk menyembah seorang bayi di palungan. Mereka memahami bahwa Yesus adalah raja yang lebih besar dari mereka. Herodes adalah contoh dari ego yang menghancurkan. Alih-alih menyerahkan diri kepada rencana Allah, ia memilih untuk melawannya dan mengambil keputusan yang membawa kehancuran. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, kita akan melihat bagaimana hidup kita dipimpin dengan penuh kasih, damai, dan anugerah-Nya. Saudara, mari kita belajar dari orang-orang Majus untuk datang kepada Yesus dengan hati yang penuh kerinduan dan kerendahan hati. Mari kita menjadikan Yesus Raja dalam hidup kita, tunduk kepada otoritasnya, dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan biarkan ego atau ketakutan menghalangi kita untuk menerima Yesus dan menikmati berkat-berkat-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk hidup dalam iman dan penyerahan penuh kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih dan anugerah, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami sering gagal dan jatuh dalam kelemahan. Engkau selalu memegang kami dengan tangan-Mu yang kuat, memelihara kami dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur Tuhan, atas semua kebaikan-Mu yang sudah kami alami hari ini. Engkau menyertai kami dalam setiap langkah, melindungi kami dari bahaya, dan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala aktivitas dan tantangan yang ada. Engkau adalah sumber penghiburan, penolong yang setia, dan Bapa yang penuh kasih. Tuhan, karena Engkau juga selalu hadir di tengah pergumulan kami. Dalam kelemahan kami, Engkau memberikan kekuatan. Dalam kesedihan kami, Engkau memberikan penghiburan. Dalam kebingungan kami, Engkau memberikan hikmat. Terima kasih karena kami tidak pernah sendiri. Setiap langkah hidup kami Engkau tuntun, bahkan dalam masalah yang terasa berat, Engkau menjadi harapan dan jawaban kami. Malam ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah istirahat kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, mimpi buruk, dan gangguan lainnya. Berikan kami tidur yang nyenyak, tubuh yang dipulihkan, dan pikiran yang tenang. Bangunkanlah kami besok pagi dengan tubuh yang segar, hati yang penuh sukacita, dan semangat yang baru untuk menjalani hari yang Engkau anugerahkan. Tuhan, kami menyerahkan segala persoalan, masalah, pergumulan, dan sakit penyakit yang kami alami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengatur segala sesuatu dengan baik. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau akan memberikan jawaban atas setiap doa kami tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih karena kami selalu dapat datang kepadamu dalam doa dan menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu ada bagi kami karena Engkau adalah Bapa yang setia dan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah ini kita diingatkan tentang dua sikap hati yang berbeda dalam respons kelahiran Yesus. Di satu sisi, orang-orang Majus menunjukkan hati yang penuh kerendahan, kesediaan untuk berjalan jauh, dan keinginan untuk memberi penghormatan tertinggi kepada Yesus. Mereka adalah teladan bagi kita dalam bagaimana seharusnya kita merespons Raja segala raja, dengan iman, pengorbanan, dan kerendahan hati. Di sisi lain, kita melihat Herodes, seorang penguasa yang begitu dibutakan oleh ego dan rasa takut kehilangan kendali, sehingga ia menolak rencana Allah dan memilih jalan kehancuran. Herodes adalah gambaran nyata dari apa yang terjadi ketika manusia lebih memilih mempertahankan kekuasaan, kebebasan, atau kenyamanan pribadinya daripada menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, bukankah sikap Herodes ini masih sering ditemukan di zaman kita? Banyak orang yang menolak Yesus bukan karena mereka tidak mengenalnya, tetapi karena mereka tidak ingin menyerahkan kehendaknya kepadanya. Namun, kita harus menyadari bahwa Yesus bukanlah ancaman bagi hidup kita. Sebaliknya, Dia adalah sumber berkat, damai sejahtera, dan kehidupan kekal. Ketika kita menyerahkan kendali kepadanya, kita tidak kehilangan apa-apa yang sejati, melainkan menerima segala yang terbaik darinya. Hari ini, kita diajak untuk merefleksikan hidup kita. Apakah kita telah menjadikan Yesus sebagai Raja atas hati dan hidup kita? Ataukah kita masih mempertahankan ego kita? Apakah kita datang kepada Yesus dengan hati yang penuh kerinduan seperti orang Majus? Ataukah kita menjauh darinya karena takut kehilangan apa yang kita anggap penting? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memilih dengan bijak. Jadikanlah Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarkan Dia memimpin kita, mengubahkan kita, dan membawa kita kepada kehendak-Nya yang sempurna. Ingatlah, Yesus datang ke dunia bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Bukan untuk mengambil, tetapi untuk memberi. Kiranya kita dapat meneladani kerendahan hati orang-orang Majus, yang dengan iman dan keberanian datang kepada Yesus untuk menyembah-Nya. Dan kiranya kita dijauhkan dari sikap seperti Herodes, yang membiarkan ego dan ketakutan menghancurkan hidupnya. Saudara, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita saat ini.
Bukalah pintu itu, undanglah dia masuk, dan biarkan dia menjadi raja dalam hidup kita. Dalam dia, kita menemukan damai sejahtera yang sejati, sukacita yang melimpah, dan kasih yang tak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.